yang bawa dari Stipari ini rombongan dari Ibu langsung, Bu ya? Iya. Jadi saya ceritakan lagi ya latar belakangnya mengapa saya mengajak dari sisi akademisi Stipari ke Kuningan adalah saat itu saya sempat ditanyakan ya waktu saya reses di Kuningan itu bagaimana nih Bu mengenai pengangguran yang karena saat itu pandemi ya banyak pengangguran. Nah saat saya mengadakan kunjungan ke Semarang bertemu dengan pihak Stipari yang mana adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Nah, Stipari memiliki program yang saya rasa itu pas dengan kondisi yang terjadi di Kuningan saat itu, yaitu di masa pandemi banyak yang terdampak korban PHK ya kan gitu ya. Nah, itu program 3-in-1. Tapi di lain itu, di program 3-in-1 itu ada program-program untuk meningkatkan SDM di bidang pariwisata ya yang akan dilakukan oleh Stipari untuk nanti di Desa Wisata Bekasi. Ini kabarnya informasinya membuka ini ya Bu ya, ada jadi beasiswa sekolah gratis itu Bu ya. Program 3-in-1-nya Stipari yang saya saat itu sangat tertarik adalah 3-in-1. 3-in-1 itu apa? 3 minggu dididik oleh Stipari ya. Terus langsung ditempatkan bekerja untuk para pemudanya dengan upah UMR Jawa Tengah ya. Ditempatkan oleh link Stipari yang memang Stipari itu sudah lama berdiri dengan catatan harus kuliah ya. UMR ditambah penghasilannya nanti UMR ditambah uang saku dan ini lembur ya kan, jadi tidak flat UMR. Nah itu bisa membiayai adik-adik anak-anak itu untuk kuliah di Stipari sehingga tidak saja untuk menangani atau jalan keluarnya pengangguran, tapi juga kembali ke Kuningan dengan membawa pendidikan sarjana S1-nya. Berarti untuk membangun desa wisata tapi ditunjang dengan SDM juga Bu ya, biar nanti berkesinambungan Bu ya. Berkesinambungan. Nah, Stipari ini saat ini sedang mengadakan pembinaan-pembinaan. Desa wisata itu kan harus banyak penunjangnya sekelilingnya, tidak hanya bangunannya saja, ya kan? Tidak hanya fisiknya saja, akan tetapi SDM dan lingkungan itu sangat mempengaruhi kesuksesan atau keberlanjutannya desa wisata. Nah, itulah makanya Stipari itu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk UMKM, pelatihan-pelatihan insan sadar wisata dan yang lain-lainnya. Tadi juga kan ada yang mengajukan di Kecamatan Desa itu bagaimana? Nah, begini, kan kalau desa wisata itu hanya satu desa ya. Ada wacana adalah yang namanya klaster wisata. Klaster wisata itu terdiri dari beberapa desa, sehingga tidak hanya satu desa. Misalnya, desa A memiliki pemandangannya, desa Cikaso memiliki sawah endahnya, desa yang lain memiliki kebun sayurnya, desa yang lain memiliki kekuatan UMKM-nya, sehingga dalam satu kecamatan itu ditunjang oleh desa-desa yang dari satu dan lain desa itu memiliki kekuatan masing-masing, yang satu UMKM, yang satu persawahan, yang satu mungkin sayur, yang satu mungkin kopi, yang satu mungkin menjadi satu klaster yang dinamakan klaster untuk wisata. pemasaran juga bisa jadi paket wisata Bu ya. Betul, dan ini akan dirasakan mudah-mudahan insya Allah dirasakan manfaat ekonominya oleh seluruh masyarakat, karena akan seluruh elemen masyarakat ini akan ikut bersama-sama ya kan, dengan komitmen bersama untuk memajukan pariwisata. Nah itu untuk Ibu memilih klaster ya Jalaksana Kramat Mulia ini Cikaso, Ibu apakah tadinya ada masukan dari mana atau Ibu memang udah observasi langsung di daerah ini? Baik, jadi saat saya ditanya mengenai tadi yang saya sampaikan ya pengangguran itu, saya bertemu dengan sahabat saya Pak Asda
Denny, saya sampaikan permasalahan ini bagaimana. Beliau menyampaikan bahwa oh mungkin ada pelatihan ya kan. Nah saat itu saya karena saya itu juga di Badan Bapemperda yang akan ada perda mengenai desa wisata dan pariwisata. Saya sampaikan ke Pak Hasda, Pak, di Kuningan ini kan potensi pariwisatanya luar biasa. Ya, tolong coba saya bisa diinfokan di mana. Kemudian saya bertemu dengan Pak Bupati. Nah, saat itu Pak Bupati menyampaikan ke saya, Bu, itu ada yang potensinya bagus persawahan namanya Desa Cikaso. Kemudian saya berkunjung ke sana, kemudian saya bertemu dengan Stipari, kemudian inilah yang terjadi dalam kurun berapa ya, paling 3 bulanan yang lalu ya. Itu, terima kasih. Mungkin wilayah jalan sana kita akan bikin skala prioritas. Nanti mungkin yang mana dulu yang akan masuk di skala itu. Jadi desa itu sudah 10 desa. Cikaso